Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 211 sampai bab 215, dari buku yang kedua. Bab 211, benar-benar lebih baik, bakat peringkat raja. Raja hantu, dunia elemental, tipe batu, spesies raksasa, subspesies raja hantu, pangkat raja. Dilapisi baju besi tebal dari atas ke bawah, ia memiliki kekuatan tipe hantu yang kuat serta kekuatan dan pertahanan yang tak tertandingi dari tipe batu. Baju besi di tubuhnya juga akan berubah seiring dengan perubahan kristal energi raja hantu. Pedang lengkung hantu raja, senjata tempur utama raja hantu, yang dapat berubah saat raja hantu bertambah kuat. Kekuatannya lebih dahsyat daripada bagian tubuh hewan peliharaan berjenis binatang buas, dan dapat diserap ke dalam kristal energinya untuk diperkuat. Teknik spesies, transformasi hantu raja, terbakar seluruhnya dengan aura hantu bagaikan api, kecepatan berkurang 80%, kekuatan meningkat 100%. Melalui komunikasi jiwa, tidak ada yang aneh, dan kebanyakan dari mereka murni kekuatan dan serangan sebagai fokus utama. Raja hantu belum mencapai fase ke-6, jadi teknik yang dimilikinya, selain teknik spesies transformasi hantu raja. Secara normal, keunggulan bakat seorang monark rank diukur di sana, tanpa penguatan apapun, mencapai peringkat ke-6, dan memperoleh teknik peringkat ke-7. Raja hantu yang ditangkap Cumu ini belum diperkuat, dan masih berada di tahap ke-5, tahap ke-8, jadi tidak mengetahui teknik tingkat ke-7 apapun adalah hal yang normal. Namun, Soul Pet tingkat monark tetaplah Soul Pet tingkat monark. Sebagai Soul Pet tingkat atas dari tipe Ghost, ia sudah menguasai sebagian besar teknik tipe Rock di bawah tingkat ke-6. Ketika Cumu menangkap peri udara es miliknya, sebagian besar tekniknya berada di peringkat ketiga hingga keempat, dan itu hanya sedikit. Raja hantu ini telah mempelajari sebagian besar teknik tipe batu di bawah peringkat ke-6 melalui pertumbuhannya sendiri. Teknik peringkat prajurit dan peringkat raja menunjukkan perbedaan yang jelas. Mengenai kristal kekuatan, Raja hantu telah mempelajari kristal energi batu gelap kokoh tingkat lanjut. Batu kristal energi yang gelap dan kokoh itu seperti kristal es misterius milik peri udara es, atau api darah milik Mosie, dan ini dalam kondisi tidak diperkuat. Begitu Raja hantu mencapai fase ke-6 dan Cumu membeli beberapa item jiwa tipe hantu dan tipe batu untuk memperkuat Raja hantu, ketika mencapai fase ke-6. Ia akan mendapatkan kristal yang lebih canggih lagi, batu kristal gelap. Dengan batu kristal hitam, kekuatan tempur Raja hantu akan meningkat pesat lagi. Bahkan jika itu hanya pada tahap ke-6, ia akan mampu menghadapi semuanya sendiri. Pedang hantu lengkung Raja tahap awal peringkat ke-7, batu kokoh gelap tahap awal peringkat ke-7, dan juga serangan dan pertahanan yang mencapai peringkat ke-7 hanya pada tahap ke-5. Bakat hewan peliharaan jiwa peringkat raja benar-benar kuat. Cumu tersenyum. Raja hantu tanpa apapun jelas lebih kuat daripada hewan peliharaan jiwa tingkat komandan dan prajurit. Setelah melengkapinya sepenuhnya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mengetahui semua tentang Raja hantu, Cumu merasa bahwa petualangan kali ini sangat berharga. Kekuatan jiwamu hampir kosong, tanya Ye Qingxi. Cumu mengangguk. Bagaimanapun juga, seorang pelatih hewan peliharaan jiwa bukanlah hewan peliharaan jiwa. Bahkan jika Cumu dapat menggunakan teknik jiwa Chong Mei dan meniru teknik hewan peliharaan jiwanya, beberapa teknik jiwa telah menghabiskan seluruh 60% kekuatan jiwa yang baru saja dipulihkan. Pertarungan langsung melawan hewan peliharaan jiwa seperti itu memang tidak dapat dilakukan dengan mudah, itu terlalu membuang-buang kekuatan jiwa. Cumu juga tahu bahwa Ye Qingxi lebih khawatir tentang saudaranya, jadi dia tidak membuang waktu lagi untuk memulihkan kekuatan jiwa dan berkata kepada Ye Qingxi, tidak perlu istirahat lagi. Ayo kita menuju kota langit berwarna terlebih dahulu. Ye Qingxi mengangguk. Ye Qingxi, setelah pengejaran Raja hantu tadi malam, telah memulihkan semua kekuatan jiwanya. Ketika dia memulai mantra, dia memanggil binatang hitam pengadilan perang di depannya. Simbol hitam, dilingkari aura hitam dan iblis. Binatang hitam pengadilan perang tidak memiliki tipe gelap, tetapi nuansa iblis yang dipancarkannya, cara menyerang yang cepat, mematikan, dan aneh sangat mirip dengan Mosie. Apakah binatang hitam istana perang ini adalah hewan peliharaan jiwamu yang paling kuat?
Cumu menatap hewan peliharaan jiwa hitam yang mengesankan itu dan bertanya. Cumu belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa seperti itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa menilai dari auranya bahwa ini adalah hewan peliharaan jiwa petarung yang luar biasa kuat. Bahkan berdiri di samping Mo Xie, sifat liarnya yang tangguh tidak berkurang banyak. Fase ketujuh tahap ketiga. Ye Qingzi melihat bahwa Cumu tampak tertarik padanya, jadi ketika dia melompat ke punggungnya. Dia dengan mudah juga menggambarkan hewan peliharaan jiwa utamanya kepadanya. Pengadilan Perang Binatang Hitam, Dunia Binatang, Jenis Binatang, Spesies Binatang Hitam Pengadilan Perang, Pangkat Komandan. Binatang hitam Istana Perang, berbeda dari Zhan Ye yang ditutupi baju zirah tinta, tengkorak binatang hitam Istana Perang ditutupi bulu hitam yang lembut dan menjuntai ke bawah. Tubuhnya tinggi dan kuat, penuh dengan kekuatan ledakan tipe binatang buas yang paling purba. Penampilan luarnya adalah hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas yang sangat umum, tetapi juga sangat jarang terlihat di antara spesies hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas. Dari pengalaman Cumu, pangkat Komandan Ye Qingzi sedikit lebih lambat dari Mo Xie, tetapi kekuatan dan pertahanannya lebih tinggi dari Mo Xie. Kekuatan tempurnya kemungkinan besar berada di pangkat raja, atau tidak dapat membunuh Zhang Qin yang terekspos secara diam-diam. Peri iblis api es dengan bakat tipe es dan tipe api yang telah melampaui komandan tingkat atas. Tahap ketujuh, tahap ketiga, Istana Perang Binatang Hitam yang tidak lebih lemah dari Raja tipe binatang. Penyembuhan mutlak, fase ke-8 yang mendukung tahap ketiga memperkuat bulan air. Selain itu, dia memiliki binatang impian berjubah ungu tahap ketujuh, iblis surgawi api gelap tahap ke-6 yang langka, dan hewan peliharaan jiwa tipe kayu yang berharga, roh nampan kayu. Formasi hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi sama sekali tidak lemah. Jika bukan karena kehadiran White Knight Mare, hewan peliharaan jiwa Cumu mungkin akan kesulitan mengalahkan Ye Qingzi. Untuk mengulur waktu, Cumu secara khusus membiarkan Mo Xie berlari dan mencapai kota langit berwarna sebelum King Li. Mo Xie benar-benar sudah cukup lelah akhir-akhir ini. Jika bukan karena obat stamina Ye Qingzi yang menopangnya, Mo Xie pasti akan duduk di ruang hewan peliharaan jiwa dan tertidur tanpa bisa bergerak sedikit pun. Segala sesuatunya terjadi lagi, dan masalah menyelamatkan Ye Wansheng juga merupakan keadaan darurat, jadi Cumu hanya bisa merepotkan Mo Xie yang kurang tahan banting. Matahari pagi di gunung langit berwarna bersinar. Cumu dan Ye Qingzi akhirnya mencapai gerbang sisi barat kota langit berwarna pada pagi ketiga. Dari posisi ini, mereka dapat melihat seluruh kemegahan gunung langit berwarna dengan sempurna. Li Tua seharusnya bisa menemukanmu. Ye Qingzi menunggangi binatang hitam istana perangnya dan bertanya. Ya, tapi aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Cumu mengangguk. Pada saat mereka berpisah di keluarga besar Chu, Li Tua secara misterius dapat muncul di samping Cumu bahkan ribuan mil jauhnya. Sepertinya lelaki tua iblis ini pasti memiliki teknik khususnya sendiri. Saya mendengar dari guru saya bahwa ada hewan peliharaan jiwa tua yang tidak tahu malu di dunia hewan peliharaan jiwa. Ia memanggil Anda Tuan Muda berulang kali, apakah Anda benar-benar Tuan Muda Istana Jiwa? Ye Qingzi bertanya. Bahkan aku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah berhubungan dengan Istana Jiwa. Cumu tertawa getir. Sepertinya begitu, aku mungkin harus meminjam kekuatanmu di masa depan. Ye Qingzi tersenyum ringan. Aku orang yang tidak biasa, dan aku tidak suka tinggal di faksi manapun. Kau bisa menganggapku beruntung jika aku tidak membuat marah faksi manapun. Dalam situasi normal, aku seharusnya menjadi musuh banyak faksi. Banyak orang ingin membunuhku, paku di mata mereka. Selama kau tidak tertarik padaku, kau seharusnya beruntung. Mengenai meminjam kekuatanku, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Cumu berkata tanpa ragu. Keberadaan Mo Xie membuat Cumu tidak merasa aman untuk bergabung dengan faksi manapun. Cumu sendiri juga memiliki tujuan yang pasti, mengikuti jalannya sendiri di sepanjang jalan. Saudaraku dan aku juga, Ye Qingzi mengatakannya dengan sangat ringan, merasa seolah-olah dia ingin membiarkan Cumu mendengarnya, namun tidak. Tuan Muda, dia muncul. Kenangan itu datang dari tempat yang sangat jauh, dan Li Tua berada di tempat yang tidak diketahui. Cumu tidak pergi mencari Li Tua. Melihat sekeliling,
dia dapat menemukan seorang pelatih hewan peliharaan jiwa mengendarai hewan peliharaan jiwa berwarna ungu yang dikenakannya menuju gunung langit berwarna. Cumu tidak secara khusus pergi dan mencegatnya. Lagi pula, hanya ketika dia kembali dengan selamat ke Sekte Elemental, Cumu dan Ye Qingzi dapat melacak Li Tua dan menemukan lokasi Ye Wansheng. Melihat King Li memasuki kota langit berwarna, Cumu dan Ye Qingzi juga menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka dan menjaga jarak antara mereka dan King Li saat mereka perlahan berjalan memasuki kota langit berwarna. Ayo kita pergi ke Istana Jiwa. Orang-orang Sekte Elemental tidak mudah dihadapi. Tanpa meminjam kekuatan Istana Jiwa, kita hampir tidak bisa bersaing. Kata Cumu. Bisakah kau mengirim orang-orang Istana Jiwa? Tanya Ye Qingzi. Ini, mungkin tidak. Namun, jika kita menjelaskan situasi Yulang dan Feng Ya dengan jelas, kita bisa meminta beberapa ahli untuk mencari masalah dengan Sekte Elemental. Kata Cumu. Baiklah, pergilah ke Istana Jiwa, aku akan tinggal di dekat Sekte Elemental, untuk berjaga-jaga. Ye Qingzi juga khawatir. Bagaimanapun, Zhang Qin dibunuh oleh Ye Qingzi, jadi King Li mungkin akan melampiaskan semua amarahnya pada Ye Wansheng. Jangan gegabah, lebih baik kau menunggu sampai aku memanggil orang-orang dari Istana Jiwa. Kata Cumu. Jangan khawatir. Istana Jiwa dan Sekte Elemental hanya terpisah satu jalan utama. Dengan dekrit Istana Jiwa di tangannya, memasuki Istana Jiwa sangatlah mudah bagi Cumu. Akan tetapi, dekrit Istana Jiwa Tuan Muda Cumu masih membawa situasi yang sama seperti Sekte Elemental sebelumnya, bahkan memunculkan kecurigaan dari para penjaga. Sebagai kota tingkat ke-9, kota langit berwarna memang terkenal, tetapi tidak dapat mendatangkan orang-orang seperti Tuan Muda Istana Jiwa. Para anggota Istana Jiwa Kota Langit Berwarna belum pernah melihat dekrit Istana Jiwa Tuan Muda, jadi wajar saja mereka merasa khawatir, hendak melapor kepada Tuan Istana Jiwa Kota Langit Berwarna. Bawa aku langsung ke kepala istana. Cumu tidak punya waktu untuk menunggu mereka mengonfirmasi. Karena identitasnya bukan wajah, dia tidak perlu bersikap baik kepada para penjaga. Dia langsung masuk dan langsung menuju aula besar. Para pengawal saling berpandangan. Melihat Cumu yang penuh dengan aura yang kuat, mereka tidak berani menghalanginya, dan hanya mengirim 3 pengawal bersama Cumu saat ia memasuki aula utama. Bab 212, Konspirator, Yu He. Hal seperti itu telah terjadi. Sungguh malang, sungguh malang. Di halaman Istana Jiwa, seorang pria parubaya yang lebih tua mendesah penuh kerinduan dan mengeluarkan sedikit kesedihan. Aduh, ini semua salahku karena bawahanku lalai, tidak memahami situasi sebenarnya dari Heavenly Crystal Mountain. Aku tentu akan meminta maaf kepada kepala Istana Yu. Seorang pemuda yang berpakaian rapi dan elegan juga mendesah. Kecelakaan memang tidak dapat dihindari, tetapi beberapa hari yang lalu kami juga mendapat berita bahwa ada kerusuhan hewan peliharaan di dekat puncak kristal surgawi. Jadi mungkin akan sulit untuk mengambil mayatnya. Semoga saja penguasa Istana Yu dapat bersikap tenang. Kata lelaki tua itu. Kepala Istana Tang, Anda tahu alasan kejadian ini. Saya khawatir beberapa orang yang menaruh dendam terhadap saya mungkin akan menambah cerita dan memutarbalikkan kebenaran. Jadi saya berharap ketika kepala Istana Tang mengadili kejadian ini, Anda dapat memberikan keadilan kepada Yu He. Kakak Yulang juga merupakan ahli yang saya hormati. Kali ini, ketika saya datang ke kota langit berwarna, saya berencana untuk melawannya juga. Pemuda yang menamakan dirinya Yulang itu berkata, jangan khawatir tentang Tuan Muda Yu ini. Kami, penguasa Istana Jiwa, selalu adil, dan kami tidak akan pernah melakukan hal yang tidak ada artinya seperti itu. Jawab penguasa Istana Tang. Yu He mengangguk dengan sangat sopan. Ketika matanya melihat ke jendela, matanya memancarkan humor yang dingin. Jelas, kata-kata kepala Istana Tang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kepala Istana, ada seorang pemuda yang ingin menemuimu di sana. Seorang penjaga Istana Jiwa berjalan mendekat, memberi hormat, dan berkata, saat ini aku sedang kedatangan tamu penting, biarkan dia beristirahat sebentar di dalam gedung. Ucap kepala Istana Tang. Oh, karena kepala Istana Tang sedang sibuk, maka Yu He tidak akan mengganggu. Tolong jangan terlalu bersedih. Yu He sudah mencapai tujuannya, jadi tentu saja dia tidak perlu tinggal lebih lama.
Setelah mengatakan itu dengan sopan, dia pergi. Kirim tuan muda itu pergi, kata kepala istana Tang kepada pengawalnya. Setelah melakukannya, ia melambaikan tangannya agar pengawal lain datang sebelum berkata pelan, biarkan pemuda itu kembali dalam beberapa hari. Hari-hari ini, singkirkan semua kunjungan orang karena saya sedang sibuk. Saya tidak ingin diganggu. Ya, kata penjaga itu. Cumu menunggu dengan tidak sabar di lantai bawah. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang pemuda berpakaian rapi berjalan turun dari atas. Meskipun dia tetap tersenyum sopan, Cumu bisa merasakan kegembiraan di mata pria itu. Yuhe tentu saja melihat Cumu yang menunggu, namun hanya mengangguk dan tersenyum ke arahnya, tidak banyak bicara. Atas kebaikan orang asing itu, Cumu selalu mempertahankan penampilannya yang tanpa emosi, jadi dia tidak menanggapi, hanya menonton. Satu lagi, seorang pemuda istana jiwa yang sombong dan berbudi luhur. Yuhe tampaknya telah melihat terlalu banyak anggota istana jiwa yang sombong. Jadi dia tertawa dingin di dalam hatinya dan terus tersenyum saat dia berjalan keluar dari gedung. Tuan, kami sangat menyesal, tetapi kepala istana sedang menghadapi keadaan darurat saat ini, dan tidak ingin ada gangguan. Jadi silakan pergi dan kembali lain waktu. Penjaga itu segera turun dan berkata dengan sopan. Yuhe baru saja akan keluar ketika mendengar penjaga ini menolak Cumu. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya identitasnya juga normal. Cumu mengerutkan kening dan melirik ke arah penjaga yang datang bersamanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak memberitahu dia siapa yang meminta untuk menemuinya? Ini, karena untuk sementara kami tidak bisa memastikan identitas Anda, jadi. Penjaga itu langsung tampak gelisah, tidak tahu bagaimana harus menanggapi saat itu. Cumu mendengus dingin dan terlalu malas untuk membuang waktu dengan orang seperti itu. Dia mendorong penjaga di depannya dan langsung menaiki tangga. Beraninya kau, penjaga itu segera mengerutkan kening dan berteriak ke arah Cumu. Cumu tidak membuang waktu untuk berbicara. Dengan mantra, dia terbakar dengan api iblis putih dan tiba-tiba menghilang dari jangkauan mental penjaga. Huhuk sieksi. Api iblis putih menyala di lantai atas. Kepala istana Tang yang sedih di atas tampak agak terkejut saat melihat api iblis yang dingin itu. Dengan api iblis yang menyala, tubuh Cumu perlahan muncul. Api itu menonjolkan tubuhnya yang tinggi dan tampan, dan menambahkan sedikit misteri dan pesona iblis pada Cumu. Ini adalah dekrit istana jiwaku. Jika kau punya kata-kata, katakan saja setelah kau melihatnya. Cumu tahu Ye Qingzi masih menunggu dengan cemas, jadi dia segera bersikap seperti tuan muda. Kepala istana Tang menatap kosong saat dia menangkap dekrit istana jiwa yang dilemparkan Cumu kepadanya dan membaliknya. Karena kematian Yulang dan Feng Ya, kepala istana Tang sudah pusing. Pemuda yang tidak tahu aturan ini sudah membuatnya marah, tetapi begitu dia melihat simbol pangkat pada dekrit istana jiwa, wajahnya langsung berubah. Dia terdiam beberapa detik sebelum menundukkan kepalanya dan membungkuk sedikit. Aku tidak tahu kalau itu tuan muda, aku pantas mendapatkan 1000 kematian. Yulang dan Feng Ya dijebak oleh orang-orang jahat, dan telah terbunuh. Sebelumnya, berita tentang hilangnya Heavenly Crystal 1 disebarkan hanya untuk menarik mereka berdua ke puncak Heavenly Crystal. Sekarang aku punya teman yang dipenjara oleh Elemental Sect, jadi kirimkan beberapa orang bersamaku untuk menyelamatkannya. Cumu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan dalam beberapa kalimat. Kepala istana Tang tercengang lagi. Baru beberapa saat yang lalu, dia mendapat kabar dari Yuhe bahwa Yulang dan Feng Ya telah meninggal secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin tuan muda yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan bahwa Sekte Elemental telah melakukan transaksi dan sepenuhnya menggunakan aura memerintah untuk menyuruhnya mengirim orang untuk melawan ibu kota Elemental. Tuan muda Yu dari Sekte Elemental baru saja berbicara dengan saya tentang hal ini dan mengatakan sesuatu yang sepenuhnya bertolak belakang. Masalah ini rumit, tolong bicaralah perlahan. Kepala istana Tang bingung saat itu, dan dia ingin Cumu menjelaskannya perlahan. Mendengar ini, Cumu langsung mengernyitkan dahinya. Dia tidak menyangka si perencana itu licik sekali, dan sudah menjelaskan situasinya sebelumnya. Jika mereka menambahkan amukan hewan peliharaan beberapa hari lalu di puncak kristal surgawi, si perencana bisa dengan mudah membatalkan kesepakatan ini.
Segera kirim orang untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan menangkapnya. Nada bicara Cumu bahkan lebih keras. Peristiwa ini jelas merupakan rencana Tuan Muda Sekte Elemental, Yu He, orang yang sama yang disebutkan Ye Qingzi sebelumnya. Tuan Muda, identitas Yu He tidak normal. Menangkapnya seperti ini tentu tidak pantas, kata Kepala Istana Tang. Tuan Muda Istana Jiwa Cumu muncul terlalu tiba-tiba, dan Kepala Istana Tang bahkan belum tahu siapa Tuan Muda Cumu. Jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengirim perintah penangkapan kepada anggota generasi muda sekutu? Apalagi, posisi Yu He tidak rendah dan bukan seseorang yang bisa dia tangkap kapan saja sebagai kepala istana. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya, kalahkan saja dia dulu. Cumu menunjukkan kemarahannya. Tuan Muda, ini memang tidak pantas. Jika Anda memiliki dekrit pengiriman, saya tidak akan ragu lagi. Kepala Istana Tang berkata dengan susah payah. Cumu mengerutkan kening, dan dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengirim ahli istana jiwa manapun. Melihat Yu He hendak melarikan diri, dia segera memberi ultimatum, jika kamu tidak berani, aku akan melakukannya. Bab 213, tak terkekang di dalam aula besar Istana Jiwa. Meskipun Cumu tidak dapat mengerahkan orang-orang Istana Jiwa, jika dia menghadapi bencana, dekrit Istana Jiwa ini dapat sangat berguna. Kepala Istana Tang tidak berani pergi sendiri, tetapi jika Cumu pergi, dia juga tidak akan berani menghentikannya. Dia hanya bisa buru-buru mengirim orang untuk mengikuti Cumu. Dalam beberapa hari ini, Cumu tidak secara khusus menghabiskan waktu untuk berkultivasi secara diam-diam, sehingga sebagian besar kekuatan jiwanya telah dikeluarkan. Dia tidak dapat menggunakan teknik jiwa dengan santai, dan setelah melompat turun dari loteng, dia segera berlari menuju aula besar Istana Jiwa. Aula besar Istana Jiwa sangat luas, dan selalu ada Istana Jiwa dengan pakaian yang cerah dan rapi. Sebagian besar anggota Istana Jiwa yang diterima adalah orang-orang dengan status tertentu di suatu wilayah. Dapat juga dikatakan bahwa Istana Jiwa adalah tempat berkumpulnya para ahli. Seringkali, jika seorang pelatih hewan peliharaan jiwa menjadi bagian dari Istana Jiwa, dengan reputasinya, itu menandakan bahwa dia sedikit lebih unggul. Ketika Cumu memasuki aula besar, dia menerobos masuk. Tidak peduli siapa orangnya, tubuhnya yang memiliki kualitas lebih kuat dari pelatih hewan peliharaan jiwa biasa tersapu seperti tornado. Hal itu langsung menimbulkan banyak kutukan karena banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang sombong menatapnya tajam. Akhirnya, Cumu melihat Yu Jia di aula besar Istana Jiwa yang hanya berjarak 10 meter dari pintu masuk. Yu Jia tidak memperhatikan Cumu yang mengejarnya dengan ganas. Dia terus menunjukkan senyum percaya dirinya saat dia tersenyum tipis, dan mengangguk pada beberapa ahli di Istana Jiwa. Dia memiliki penampilan yang sangat terpelajar. Ning, dinding es. Sambil melantunkan mantra, Cumu segera memanggil peri udara es. Tanpa ragu, dia segera menggunakan teknik es di aula besar Istana Jiwa. Embun beku dengan pola es putih salju perlahan muncul di aula besar. Tubuh peri udara es yang ditutupi oleh es putih kebiruan perlahan muncul dari pola es. Ling! Mantra itu hampir selesai dalam sekejap. Tiba-tiba, potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dengan cepat melengkapi dinding es yang membeku. Dalam waktu yang sangat singkat, aula besar Istana Jiwa membeku. Selain itu, ada banyak lapisan es yang naik dengan hebat. Ada apa? Ada apa? Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang hendak keluar dari aula besar Istana Jiwa tercengang dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat kembali ke Cumu. Siapa yang berani begitu tak terkendali? Berani memanggil hewan peliharaan jiwanya di aula besar Istana Jiwa dan terlebih lagi menghalangi pintu masuk. Beberapa penjaga segera berteriak di aula besar. Mata mereka melotot ke arah Cumu dan peri udara es. Selama hewan peliharaan jiwa ini membuat gerakan sekecil apapun, mereka pasti akan segera memanggil hewan peliharaan jiwa mereka. Ketinggian pintu masuk aula utama Istana Jiwa mencapai 20 meter bahkan jika mengabaikan lebarnya, tidak peduli apakah itu orang yang lewat di jalan luar atau anggota Istana Jiwa di aula utama, mereka semua mengeluarkan ekspresi terkejut dan panik karena pintu masuk seperti itu dibekukan oleh lapisan kristal es yang menjulang tinggi. Istana Jiwa dikenal memiliki keamanan yang ketat.
Pada dasarnya tidak ada satu golongan pun, termasuk anggota Istana Jiwa, yang berani bertindak seenaknya di tempat-tempat umum Istana Jiwa. Istana Jiwa tidak mengizinkan hewan peliharaan jiwa dipanggil ke aula besarnya. Pemanggilan Cumu jelas melanggar ketentuan Istana Jiwa. Mengenai pintu masuk yang dibekukan, itu benar-benar memprovokasi martabat Istana Jiwa. Yu Jia juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia menatap dinding es yang membeku itu cukup lama dan dengan bingung menoleh ke belakang. Ia ingin melihat siapa orang yang memiliki nyali sebesar itu dan berani melanggar ketentuan Istana Jiwa. Tatapannya melirik sekilas dan dia segera melihat Cumu dan peri udara es. Dia merasakan sepasang mata dingin Cumu, dan alisnya langsung berkerut karena dia merasa bahwa pemuda yang apatis ini tampaknya sedang mengincarnya. Tuan muda ini, tolong panggil kembali hewan peliharaan jiwamu dan segera buka pintunya. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Efisiensi penjaga Istana Jiwa berjalan cepat seperti yang diharapkan. Ketika Cumu bergerak, sudah ada 10 penjaga yang mengepung Cumu. Suruh mereka pergi ke samping. Cumu menyapukan pandangannya ketiga penjaga yang tergesa-gesa mengikutinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ketiga pengawal itu tahu identitas Cumu, tetapi mereka hanyalah pengawal Istana Jiwa dari kota tingkat 9. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu dan, untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya saling memandang. Saudara-saudara, pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Jangan ikut campur. Ketiga pengawal itu berkata dengan lembut kepada 10 pengawal lainnya. Jangan ikut campur. Kepala pengawal mengernyitkan alisnya, curiga. Pemuda ini jelas-jelas bersikap kurang ajar di aula besar Istana Jiwa. Bagaimana mungkin dia mengabaikan ini? Yu Jia terus menatap Cumu. Ia merasakan tatapan tajam Cumu dan berusaha tetap tersenyum ramah sambil berkata, teman ini, tolong beritahu aku jika aku telah melakukan kejahatan. Apa perlunya melakukan tindakan besar seperti itu di aula yang begitu megah? Kata-kata Yu Jia jelas-jelas dimaksudkan untuk membawa logika ke sini dan menunjukkan sikap seorang raja. Bagaimanapun, tempat ini adalah Istana Jiwa dan tidak sembarang orang bisa menyerang dengan santai di tempat ini. Dia tidak percaya bahwa tindakan orang ini yang tergesa-gesa menghentikan pintu masuk Istana Jiwa tidak akan menarik ketidaksenangan beberapa ahli Istana Jiwa. Seperti yang diharapkan, ketika kata-kata Yu Jia keluar, sudah ada beberapa ahli Istana Jiwa yang ekspresinya agak serius. Pelatih hewan peliharaan jiwa di Istana Jiwa ini semuanya memiliki status tertentu, dan bahkan mereka tidak berani membekukan aula besar Istana Jiwa. Bocah yang datang dari suatu tempat yang tidak dikenal ini berani bersikap begitu sombong, sama sekali mengabaikan ketentuan Istana Jiwa. Anak muda, kau seharusnya menggunakan otakmu sebelum melakukan sesuatu. Suasana macam apa yang kau ciptakan dengan bertindak begitu kasar? Jika kau tidak ingin memprovokasi kami para senior yang terdesak untuk melakukan sesuatu, cepat buka pintu masuk. Jika kau menunggu kami menyerang, maka kau akan menderita dengan pahit. Seorang pria parubaya berjanggut mendengus dingin. Dia jelas sangat tidak puas dengan tindakan Cumu yang arogan dan lalim. Selain pria ini, beberapa senior Istana Jiwa menganggukkan kepala mereka. Meskipun tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan dinding es ini, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan jiwa mereka untuk melakukannya. Selain itu, menghancurkannya secara paksa akan menyebabkan banyak keributan, dan mereka tidak ingin sesuatu yang tidak damai terjadi di Istana Jiwa yang ketat ini. Yu Jia mengalihkan pandangannya ke beberapa tetua Istana Jiwa dan ketika dia melihat mereka tidak puas, dia segera tersenyum dan berkata, teman ini, jika ada sesuatu, mari kita duduk dan berbicara perlahan. Jangan ganggu waktu para tetua ini. Kata-kata Yu Jia tampak berbudaya dan beradab, rendah hati dan penuh perhatian, tetapi maksud di balik kata-katanya adalah untuk memberi kesan ramah kepada semua orang tentang dirinya. Lebih jauh, ia ingin menggambarkan pria misterius itu sebagai orang yang kasar. Kalau saja Yu Jia berhadapan dengan seorang ahli muda biasa, mungkin setelah dipelototi oleh para tetua Istana Jiwa ini dia tidak akan berani bersikap lancang lagi dan akan dengan patuh menyingkirkan es itu. Namun, Cumu tidak takut. Karena identitasnya sebagai tuan muda tidak palsu, dan terlebih lagi, Kepala Istana Tang telah memverifikasinya,
bahkan jika dia bertindak lebih berlebihan, itu tetap tidak akan terlalu berlebihan. Dari mereka yang bisa membuat Tuan Tang tidak keluar, Cumu adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Ning, segel es. Cumu tidak ingin bicara omong kosong dengan Yujia. Dia ingin menangkap orang ini sebelum berbicara. Kalau tidak, jika dia bisa kembali dan berhasil berbicara dengan King Li, dia pasti akan menangkap Ye Wansheng. Akan sangat sulit untuk menyelamatkan Ye Wansheng secara diam-diam, jadi dia benar-benar harus mendorong pertikaian itu ke konflik Istana Jiwa dan Sekte Elemental. Atas perintah Cumu, mengapa Ning masih ragu-ragu? Ia melafalkan mantra dan dengan cepat menyelesaikan mantra segel es. Udara dingin yang menjulang tinggi tiba-tiba menyelimuti aula besar Istana Jiwa. Banyak es beku yang menjulang tinggi berubah menjadi angin kencang yang langsung menyapu, tiba-tiba melukis lapisan putih es di tanah dan pilar. Kristal es tebal membeku di atasnya. Melihat serangan Ice Seal, mata Yujia sedikit melebar dan dia berteriak dalam hati, apakah otak orang ini bermasalah? Dia menyerangku di aula besar Istana Jiwa. Yujia percaya bahwa pemuda misterius yang muncul di aula utama Istana Jiwa ini tidak akan berani menyerangnya. Namun, dia malah memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk menggunakan teknik yang lebih hebat lagi, yaitu segel es menjulang. Mata Yujia memancarkan ekspresi bingung. Baju zirah jiwa tingkat ke-7 muncul dengan cepat ketika es dingin menutupi tubuhnya. Ketika baju zirah jiwa tingkat ke-7 bertahan melawan segel es, dia juga melantunkan mantra. Sehingga baju zirah batu yang kokoh menutupi tubuhnya sehingga memotong seluruh lapisan es di luar baju zirah batu. Tipe batu memiliki pertahanan tertinggi dari semua atribut. Selain itu, ia juga mampu menahan tipe es hingga tingkat tertentu. Segel es peri udara es milik Cumu mencapai peringkat ke-8 dalam hal kekuatan. Begitu Yujia menggunakan baju zirah jiwa tingkat ke-7, baju zirah batu yang kokoh itu mampu menahan sebagian besar kekuatan segel es. Aura dingin masih berhasil menembus kulitnya dan Yujia yang tubuhnya diselimuti batu merasakan kekuatan dingin di luar pertahanannya, keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Menyelesaikan teknik tingkat ke-8 dalam 1 detik. Teknik itu juga merupakan kristalisasi tingkat tinggi dari kristal-kristal es yang menjulang tinggi. Yujia tidak akan pernah menyangka bahwa peri udara es tahap ke-7 dapat menunjukkan kemampuan tipe es yang begitu kuat. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan langsung dibekukan oleh peri udara es. Teknik segel es milik peri udara es dapat dikatakan telah langsung membungkam seluruh aula besar. Para pelatih hewan peliharaan jiwa generasi muda menatap dengan mata terbelalak dan mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Beberapa tetua istana jiwa termasuk pria berjanggut juga sangat terkejut. Mungkin ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melatih peri udara es ke tingkat seperti itu. Kepala istana, ini kekuatan pemuda ini sungguh menakjubkan. Para pengawal yang sebelumnya menghalangi Cumu menatapnya dengan kaget saat mereka berbicara kepada kepala istana Tang yang berada di sebelahnya. Kepala istana Tang sebenarnya sudah tiba lebih awal di aula besar, tetapi bersembunyi di sudut gelap. Sebelum menjelaskan bagaimana Yulang dan Feng Ya benar-benar tewas, dia tidak akan berani melibatkan diri dalam pertarungan antara tokoh penting generasi kedua. Tentu saja, kepala istana Tang tidak pernah menyangka peri udara es milik Cumu begitu kuat. Teknik tipe esnya yang kuat telah melampaui komandan puncak dan sangat dekat dengan raja tingkat rendah. Pergi dan diam-diam beritahu beberapa orang itu untuk tidak melibatkan diri dalam masalah itu sesuka mereka. Masalah ini agak rumit dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan istana kecil kita. Butuh beberapa saat sebelum kepala istana Tang pulih dari keterkejutannya dan dia berbicara dalam hati kepada penjaga di sebelahnya. Sangat rumit, bisik penjaga itu. Kepala istana Tang menganggukkan kepalanya. Yulang dan Feng Ya sama-sama orang dari 7 istana besar istana jiwa. Di antara mereka, Yulang adalah putra kepala istana ke-7 dan bahkan jika kematiannya adalah sebuah kecelakaan, dia, kepala istana Tang, harus menanggung sebagian kesalahan. Selain itu, tuan muda lain dengan status yang lebih tinggi telah muncul. Tuan muda ini menunjukkan bahwa Yulang dan Feng Ya telah dijebak dan dibunuh, terlebih lagi, pelakunya adalah Yujia. Status Yujia di Sekte Elemental sangat tinggi dan kepala istana Tang juga bukan orang bodoh.
Dia tahu bahwa implikasi di balik masalah ini berpotensi sangat dalam. Jika dia ikut campur, maka akan lebih sulit baginya untuk tetap tidak bersalah. Oleh karena itu, dia lebih bersedia untuk hanya menonton di pinggir lapangan. Bagaimanapun, generasi yang lebih tua tidak bisa ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Kepala Istana Tang hanya perlu menghentikan sesuatu ketika sesuatu yang salah akan terjadi dan tidak apa-apa jika dia menunjukkan bias terhadap Tuan Muda Istana Jiwa. Bab 214, bertindak dulu, bicara nanti. Merusak. Yu Jia meraung marah, dan tiba-tiba dia melepaskan baju besi batu kokoh di tubuhnya. Seketika, baju besi itu pecah berkeping-keping dan batu pecah serta ampas es di luarnya jatuh ke tanah. Itu benar-benar berantakan. Serangan tiba-tiba Cumu membuat Yu Jia menunjukkan ekspresi kemarahan yang nyata. Namun, tempat ini adalah Istana Jiwa. Jika dia memanggil hewan peliharaan jiwanya ke sini, dia pasti akan melanggar ketentuan Istana Jiwa seperti yang dilakukan Cumu. Yu Jia bertahan. Dia tahu bahwa selama dia tidak memanggil hewan peliharaan jiwanya dan tidak secara langsung menyatakan niat untuk melawan Cumu, Cumu akan salah. Ketika para tetua sekte elemental dan Istana Jiwa membahas masalah ini, dia akan dapat menyingkirkan orang sombong ini ke dalam keadaan yang menyedihkan. Domain es yang rusak. Mengapa Cumu bersikap sopan kepada Yu Jia yang tidak memanggil hewan peliharaan jiwa? Dia segera memerintahkan peri udara esnya untuk melantunkan mantra dan terus menyerang Yu Jia. Domain es pecah. Kristal-kristal es yang berterbangan di udara dan pecah di atas batu pelindung yang kokoh tiba-tiba berhenti di udara. Seolah-olah tidak bergerak, mereka tetap membeku di udara. Ling! Teriakan panjang terdengar, dan semua kristal es yang pecah berada di bawah kendali peri udara es. Mereka berubah menjadi pedang kristal es yang sangat tajam yang ujungnya diarahkan ke Yu Jia. Wajah Yu Jia menjadi agak tidak sedap dipandang dan tatapannya sengaja menyapu beberapa senior Istana Jiwa. Beberapa senior Istana Jiwa ini tidak mengenali pemuda ini. Aku tidak percaya mereka rela membiarkan bocah ini bertindak sesuka hatinya di Istana Jiwa. Yu Jia adalah orang yang cerdas, dan dia tidak akan melawan seseorang tanpa alasan. Orang-orang pemberani dan suka berperang itu, menurutnya, adalah sekelompok orang yang berotot tetapi berpikiran sederhana. Selama dia memainkan beberapa trik secara diam-diam, orang itu, terlepas dari kekuatannya, akan berakhir mati. Sama seperti Yulang, ia adalah nama yang mengesankan di antara generasi muda, tetapi akhirnya tetap meninggal dengan menyedihkan. Memikirkan hal ini, Yu Jia tersenyum agak merenung. Ia menunjukkan sikap seorang pemimpin karena ia merasa bahwa para senior Istana Jiwa ini telah mencapai akhir kesabaran mereka. Beberapa senior Istana Jiwa ini memiliki sedikit kesan terhadap Yu Jia. Pria berjanggut itu tampaknya adalah seorang pemburu dengan sedikit reputasi di Istana Jiwa. Namanya tampaknya adalah Zhao Yi, dan konon temperamen orang ini tidak terlalu baik. Jika dia tidak senang dengan bocah generasi muda, dia akan pergi dan selalu memberi orang itu pelajaran. Benar-benar lancang sekali. Seperti yang diduga, ketika senior berjanggut, Zhao Yi, melihat bahwa Cumu terus melancarkan serangan, wajahnya langsung memerah. Dia jelas marah. Tempat macam apa Istana Jiwa itu? Bahkan mereka yang tidak tahu aturannya harus tahu bahwa memanggil hewan peliharaan jiwa di aula besar tidak diizinkan dan bukan tempat untuk bertarung. Sebelumnya, Zhao Yi telah menyaksikan kekuatan peri udara es milik Cumu, yang berarti dia mungkin bukan pemuda biasa. Namun, terlepas dari statusnya, dia tidak bisa berperilaku begitu kejam di aula besar suci Istana Jiwa. Orang harus tahu bahwa ada banyak ahli Istana Jiwa yang melihat dan jika kabar menyebar, skandal macam apa ini. Zhao Yi berencana untuk bergerak. Ingatan jiwanya yang kuat langsung menyasar hati dan jiwa Cumu, ingin menghasut Cumu agar menyerahkan kendali atas hewan peliharaan jiwanya. Pengendalian mental. Cumu langsung merasakan teknik mental senior Istana Jiwa ini. Dia dengan tegas menggunakan ingatan jiwa untuk melindungi pikirannya, tidak membiarkannya mengganggunya. Zhao Yi adalah guru roh ingatan kelima. Karena dia adalah anggota generasi muda, Zhao Yi awalnya bersikap lunak meskipun dia sangat marah. Dia tidak menggunakan ingatan jiwanya sepenuhnya untuk menekan tubuh Cumu. Namun, Zhao Yi menemukan bahwa ingatan jiwanya tiba-tiba dikeluarkan oleh ingatan jiwa pemuda ini.
Dia tidak bisa memasuki pikirannya dan dia langsung mengeluarkan ekspresi terkejut. Guru roh pengingat kedua. Gelombang besar melonjak di hati Zhao Yi. Dia agak tidak percaya saat melihat 20 pemuda di depannya. Ada apa, si tua Zhao? Seorang pria berusia sekitar 40 tahun di sebelahnya yang sedang bermain dengan cincinnya mengangkat alisnya dan mengajukan pertanyaan. Pria ini berdiri di sebelahnya dan memperhatikan dengan penuh minat, dia tidak menunjukkan emosi ketidakpuasan dan malah merasa itu agak menarik. Tuan Roh, pemuda itu adalah seorang guru roh. Kata Zhao Yi. Tuan Roh, itu tidak mungkin, kata anggota istana jiwa lainnya yang berusia di bawah 30 tahun. Bagaimana mungkin penilaianku salah? Cepat cari tahu siapa pemuda itu. Mungkin dia murid dari seorang tetua atau keturunan langsung, kata Zhao Yi yang berjanggut. Beberapa orang akhirnya mensubscribe channel novel Donghua dengan serius, dan mereka mulai sungguh-sungguh memeriksa wajah Cumu. Saat mereka berbicara, efek Broken Ice Domain benar-benar terlihat. Ujung-ujung es kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara dengan cahaya dingin di bawah kendali peri udara es, dengan ganas menyerbu ke arah Yu Jia. Yu Jia tercengang. Dia baru saja merasakan Zhao Yi menggunakan ingatan jiwa pada Cumu. Dengan kekuatan guru roh ingatan kelima Zhao Yi, dia seharusnya bisa menghentikan usaha pemuda ini. Sua. Pecahan-pecahan itu seperti anak panah kecil dan menghantam armor jiwa tingkat 7 milik Yu Jia dengan keras. Beberapa noda darah terkoyak di tubuhnya dan pakaiannya yang sangat berkilau mengalami kerusakan serius. Kamu punya nyali besar. Kamu tahu siapa aku? Yu Jia terus mundur, bahkan wajahnya menunjukkan beberapa goresan yang jelas, ini membuat Yu Jia tiba-tiba marah. Sambil melantunkan mantra, Yu Jia tidak dapat menahannya lagi. Tatapannya mengandung sedikit kedengkian saat dia menyapu pandangannya ke para senior istana jiwa yang masih menonton dari pinggir lapangan bahkan sekarang dan dia mengatupkan giginya erat-erat. Pakaiannya robek di mana-mana, dan di bagian yang rusak itu terlihat kulitnya. Yu Jia yang telah menderita serangan itu jelas dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan kesabarannya ada batasnya. Melihat kedua mata Yu Jia terbakar amarah, Cumu mencibir. Dia tentu saja bisa menebak apa niat Yu Jia, karena dia jelas ingin memanfaatkannya dan membuat beberapa senior yang tidak sabar itu bergerak. Hanya saja, para senior istana jiwa itu telah diberitahu oleh kepala istana Tang untuk tidak ikut campur. Yu Jia memandang rendah Cumu, dan percaya bahwa beberapa kata akan menempatkannya dalam posisi yang menguntungkan. Dia tidak akan pernah membayangkan pemuda di depannya adalah tuan muda istana jiwa. Terlepas dari apakah itu di dalam aula besar istana jiwa bahwa Cumu menyerangnya, bahkan di sekte elemental, selama Cumu memegang keputusan istana jiwa. Beberapa orang tua di sekte elemental harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka berani mengurus Cumu. Sambil melantunkan mantra, Yu Jia akhirnya memanggil hewan peliharaan jiwanya. Pola hewan peliharaan jiwa terukir di tanah dan warna emas gelap muncul. Dari dalam pola itu perlahan-lahan muncul tubuh hewan peliharaan jiwa. Tubuhnya seperti terbuat dari emas berwarna gelap. Tubuhnya kokoh seperti raksasa dan membuat orang lain merasakan dingin yang tak berujung. Tahap ketujuh Jenderal Batu Kokoh. Belum lama ini, Cumu berhadapan dengan 4 Jenderal Batu Kokoh tahap ke-8. Keempat Jenderal Batu Kokoh itu belum mengalami penguatan, dan tubuh mereka berwarna coklat tua dan hanya ditutupi oleh batu kokoh paling rata-rata. Namun, Jenderal Batu Kokoh tahap ketiga dari fase ketujuh ini diselimuti oleh kekuatan emas dan batu. Ia dapat meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan saat ia menginginkannya dan saat seseorang melihatnya, ia akan menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cumu yakin bahwa kekuatan tempur Jenderal Batu Kokoh tahap ketiga tahap ketujuh ini bahkan lebih kuat daripada Jenderal Batu Kokoh tahap ke-8 milik Raja Hantu. Kekuatan tempurnya juga bisa saja melampaui pemimpin puncak. Tidak. Ketika Jenderal Batu Kokoh melihat tuannya terluka, ia langsung mengeluarkan raungan marah. Kedua tinjunya yang perkasa memadatkan beberapa butiran batu kokoh berwarna emas gelap yang menghantam Cumu dan peri udara es dengan kejam. Beng! Peri udara es menghindar ke belakang, tetapi energinya sudah meledak di depannya. Tiba-tiba, sebuah lubang penuh batu pecah meledak di lantai aula besar.
Kekuatan penghancur seperti itu telah muncul di aula utama Istana Jiwa dan seketika seluruh aula utama bergemuruh dengan suara yang sangat keras. Semua anggota Istana Jiwa di sekitarnya mengeluarkan ekspresi waspada. Mereka tidak pernah menyangka kedua pemuda ini akan terlibat dalam perkelahian besar di aula utama Istana Jiwa. Melihat serangan Yujia, senyum mengembang di wajah Cumu. Dia dengan tegas memanggil peri udara es ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa dan dengan cepat mundur. Tatapan mata Cumu menyapu ke arah Master Istana Tang dan dia berkata dengan dingin, menghancurkan aula besar Istana Jiwa seharusnya menjadi alasan untuk menangkapnya, kan? Kepala Istana Tang tercengang. Akhirnya dia menyadari bahwa kata-kata Cumu ditujukan kepadanya. Tuan muda, sikapmu seperti ini membuat segalanya menjadi sangat sulit bagiku. Kepala Istana Tang mengeluarkan ekspresi canggung. Memanggil hewan peliharaan jiwa di aula besar Istana Jiwa, membekukan pintu masuk dan menyerang orang lain. Aku tentu akan bertanggung jawab untuk itu. Yujia menghancurkan pintu masuk Istana Jiwa dan mengganggu ketertiban Istana Jiwa. Mungkinkah ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan sebagai kepala istana? Apakah kamu berencana untuk berpihak padanya? Ejek Cumu. Dia agak jijik dengan tindakan kepala Istana Tang yang menakutkan. Bagaimanapun, orang ini adalah pelaku di balik kematian Yulang dan Feng Ya. Jika masalah ini tidak menyangkut Ye Wansheng, Cumu tidak akan repot-repot memikirkan masalah sepele untuk menangkap pembunuh ini. Kepala Istana Tang, setelah dimarahi seperti ini oleh Cumu, terdiam sesaat. Ia menatap Yujia sebelum menatap Zhao Yi. Akhirnya, ia tetap memberi perintah, tangkap Yujia. Pada saat ini, wajah Yujia benar-benar gelap. Dia akhirnya mengerti bahwa orang ini benar-benar sengaja memprovokasi dia untuk menyerang. Hanya saja, Yujia tidak pernah menyangka bahwa bocah ini memiliki kemampuan seperti itu untuk memerintah kepala istana-istana jiwa untuk melakukan sesuatu. Status kepala istana-istana jiwa kota langit berwarna tingkat 9 ini bukanlah sesuatu yang biasa. Kepala Istana Tang telah memberikan perintah, jadi Zhao Yi dan kelompok senior Istana Jiwa lainnya hanya bisa menurut. Ingatan jiwa mereka dipaksakan pada tubuh Yujia. Bahkan jika Yujia memiliki lebih banyak keterampilan, dia tetap tidak akan menjadi lawan dari beberapa senior Istana Jiwa. Tak lama kemudian, Yujia dan hewan peliharaan jiwanya ditangkap oleh para senior. Namun, Yujia memasang ekspresi jahat dan berkata dengan dingin kepada para senior Istana Jiwa, saya yakin kalian harus tahu identitas saya. Semua orang yang hadir sudah melihat bahwa bocah ini sombong terlebih dahulu dan memaksa saya untuk menyerang. Menangkap saya dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal seperti ini sama saja dengan melakukan kejahatan terhadap Istana Jiwa Kota Langit berwarna kalian. Ini, Zhao Yi sejenak mengeluarkan ekspresi canggung. Bagaimanapun, status Yujia di Sekte Elemental tidaklah normal. Ikat ingatan jiwanya terlebih dahulu. Kunci dia di tempat yang mirip dengan penjara. Jika dia berani tidak patuh, maka aku akan menyingkirkan kalian terlebih dahulu. Kata Cumu dengan dingin. Semua anggota Istana Jiwa ini sangat biasa-biasa saja. Cumu merasa bahwa dia tidak akan mampu menyampaikan alasannya dengan hati-hati kepada mereka. Jadi dia memutuskan untuk bersikap sedikit lebih tegas. Jika tidak orang-orang ini tidak akan menganggapnya sebagai Tuan Muda. Bab 215. Tuan Muda ke-10. Kepala Istana Tang, apa yang kau lakukan ini? Apakah kau bermaksud untuk secara sengaja memicu konflik antara Sekte Elemental dan Istana Jiwa? Banyak orang di sini sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku mungkin tidak akan bertengkar lagi dengan kepala istana. Yu He berkata dengan wajah penuh amarah kepada kepala Istana Tang. Jadi, apakah rencana membunuh Yulang dan Feng Ya hanya untuk memajukan persahabatan antara Sekte Elemental dan Istana Jiwa? Jangan bicara omong kosong, kurung dia, kata Cumu dingin. Bagi Cumu, Yulang dan Feng Ya paling-paling hanya sekadar kenalan. Tanpa sudut pandangnya sendiri, Cumu tidak akan mencampuri urusan orang lain. Namun, karena Yu He tahu bahwa ia dan Ye Qingzi berada di puncak kristal surgawi, ia pasti akan memeras otaknya untuk mencoba menyingkirkan mereka. Jadi Cumu tentu saja harus menyerang terlebih dahulu.
Yulang dan Feng Ya adalah dua orang ahli generasi muda yang sangat terkenal di Istana Jiwa. Kemunculan mereka sebelumnya telah menimbulkan kegaduhan, namun perkataan Cumu tentang kematian Yulang dan Feng Ya membuat seluruh aula menjadi riuh. Yulang dan Feng Ya meninggal. Zhao Yi juga mengeluarkan ekspresi terkejut, menatap Cumu dengan mata tercengang. Sebelumnya ada informasi bahwa Master Puncak Kristal Surgawi terluka, dan puncak tersebut dapat diambil baru-baru ini. Namun, ini hanya umpan yang dilemparkan oleh Yu He dan bawahannya. Mereka tahu Yulang dan Feng Ya ada di kota dan, melalui hubungan King Li dari Sekte Elemental dengan Yulang dan menggunakan kerja sama sebagai alasan. Mereka memancingnya ke gua setengah gunung puncak kristal surgawi dan membunuh mereka. Kemudian, mereka mungkin akan menggunakan sesuatu seperti kesalahan dalam berita untuk menyembunyikan kematian mereka yang sebenarnya. Kata Cumu. Kata-kata Cumu kembali membakar seluruh istana jiwa. Yulang adalah putra salah satu dari 7 penguasa istana jiwa, dan memiliki posisi yang cukup tinggi di istana jiwa. Yu He merencanakan pembunuhan terhadap Yulang dan Feng Ya pasti akan menciptakan keributan antara Sekte Elemental dan Istana Jiwa. Bagaimanapun, tidak peduli ayah Yulang atau ayah Yu He, mereka berdua memiliki kekuatan besar. Mendengar penjelasan Cumu, bahkan Yu He pun tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda misterius ini akan begitu jelas tentang kejadian tersebut. Tidak mungkin, peristiwa ini sangat rahasia, dia tidak akan tahu, kecuali pria ini juga berada di puncak kristal surgawi pada saat itu. Yu He menggigit bibirnya saat otaknya berputar cepat. Yu He jelas bukan tipe orang yang mudah takut hanya dengan beberapa kalimat. Bahkan jika rencananya terbongkar, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan berkata dengan dingin kepada Cumu, benar-benar menggelikan. Bahkan aku tidak tahu tentang kejadian ini, tetapi kau tahu. Mungkinkah kau ada di sana ketika Yulang dan Feng Ya meninggal dan kau melihat sendiri bahwa keduanya dibunuh oleh King Li? Cumu menatap Yu He dan tidak menyangka orang ini masih setenang ini. Cumu tidak terburu-buru untuk menyeretnya, jadi dia berkata dengan ringan, kebetulan sekali, tapi aku ada di tim. Bawahanmu secara khusus mengalihkan perhatian temanku dan aku, lalu membunuh mereka. Hahaha. Aku, Yu He baru saja tiba di kota langit berwarna kemarin dan baru saja mendengar kematian mereka berdua, datang untuk memberitahu kepala istana Tang. Mengenai King Li yang kau bicarakan, dia adalah bawahanku, tetapi sudah lama memutuskan kontak denganku. Apapun yang dia lakukan, bagaimana aku bisa tahu? Karena kau di sini mengarang cerita, dari apa yang kulihat, kemungkinan besar kau yang membunuh mereka, dan mencoba menyalahkanku. Yu He memang bukan orang biasa. Masih bisa berbalik dan membalas dendam di saat seperti itu. Kalimat Yu He sepenuhnya membantah kata-kata Cumu sebelumnya. Melihat Cumu tidak berbicara lagi, Yu He mulai tertawa dingin di dalam hatinya. Berikan dia kejahatan lain, yaitu mencemarkan nama baik Tuan Muda Istana Jiwa. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang terdengar seperti suara orang tua dan anak-anak masuk ke dalam perdebatan. Semua mata segera tertuju kepada sang pembicara, namun yang membuat mereka terkejut adalah pembicara itu adalah sebuah organisme hewan peliharaan berbadan pendek, berkepala rakun. Setengah manusia dan setengah jiwa. Old C1, kepala istana Tang menatap Old Li dan matanya terbuka lebar. Zhao Yi nampaknya juga pernah mendengar tentang makhluk setengah manusia setengah rakun ini, jadi ekspresinya menjadi aneh. Tuan Muda Istana Jiwa, bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Muda Istana Jiwa? Yu He mendengus dingin, tidak peduli dengan kata-kata rakun yang bisa berbicara ini. Yu He tahu situasi di Istana Jiwa bahkan lebih jelas daripada Yulang. Dari 9 Tuan Muda Istana Jiwa, Tuan Muda kedua dan keempat jarang menunjukkan wajah mereka. Tuan Muda lainnya, Yu He telah melihatnya. Mereka yang belum pernah dilihatnya, dia kira-kira tahu keberadaan mereka secara umum, jadi tidak mungkin ada Tuan Muda di sini. Apakah orang itu sudah diselamatkan? Cumu mengabaikan Yu He dan bertanya menggunakan ingatannya. Dia sudah diselamatkan. Gadis berkaki indah itu sudah membawanya kembali untuk disembuhkan. Dia punya racun serangga yang bekerja lambat. Jawab Li Tua. Cumu tersenyum. Karena orang itu telah diselamatkan, Cumu tentu saja bisa merasa sangat tenang.
Melihat orang yang telah membuatnya berada dalam situasi yang sangat buruk di puncak kristal surgawi. Dan melihat bahwa orang itu masih dengan cerdik mencoba mengatakan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, Chu Mu dengan sangat tegas berjalan menghampirinya. Astaga! Sebuah tamparan keras mengenai wajah Yu He. Tepat saat Yu He hendak berbicara, dia ditampar hingga terdiam oleh Chu Mu. Tamparan Chu Mu sangat keras, menyebabkan seluruh suara di istana jiwa menghilang di tengah desahan dan desahan. Banyak orang yang tahu posisi Yu He. Dia juga seorang master muda di Elemental Sect, tidak lebih rendah dari Yulang. Tamparan Chu Mu yang kejam benar-benar menunjukkan sikapnya sebagai master muda. Tang Tua, jika kau tidak memiliki wewenang untuk masalah ini, pergilah dan beritahu mereka yang berwenang. Bocah sekte unsur ini memiliki ambisi seperti serigala liar. Beruntung kejadian ini dilihat oleh tuan muda yang sedang berlatih, jadi kita bisa mengembalikan keadilan kepada Yulang. Li Tua menunjuk ke arah kepala istana Tang dan berbicara. Tuan muda Yu He, kematian Yulang dan Feng Ya tampaknya tidak sesederhana itu. Karena tuan muda Yu He tahu kebenarannya, maka silakan tinggal di istana kami selama beberapa hari. Tuan muda Yu He juga tidak suka orang lain berbicara omong kosong, jadi jika Anda tinggal, kami dapat membuat kebenaran dari hal ini menjadi jelas. Kata kepala istana Tang. Kepala istana Tang sudah condong untuk mempercayai Chu Mu, jadi dia menyuruh Zhao Yi dan orang-orangnya untuk membawa Yu He, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, ke ruang tahanan rumah dan mengurungnya. Ketika Yu He dijatuhkan, dia menatap Chu Mu dengan getir. Akhirnya, ketika pergi, dia secara khusus menggunakan ingatan dan mengirim pesan kepada Chu Mu, tidak peduli siapa kamu, bahkan jika kamu adalah tuan muda istana jiwa. Aku akan mengingat kejadian hari ini dan meninggalkanmu tanpa mayat ketika kamu mati. Chu Mu menggunakan ibu jarinya untuk menggosok telinganya, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Peristiwa ini terkait dengan hubungan antara istana jiwa dan sekte elemental. Sebelum sifat sebenarnya dari peristiwa ini terungkap, tidak seorang pun diizinkan untuk menyebarkan rumor atau berbicara yang salah. Mereka yang melanggar aturan ini akan ditangani dengan keras. Kepala istana Tang akhirnya menunjukkan sikap kepala istananya dan memperingatkan semua anggota istana jiwa di seluruh aula istana jiwa. Setelah selesai bicara, kepala istana Tang merapal mantra untuk mencairkan dinding es tebal di pintu istana jiwa. Dia juga memerintahkan beberapa pelatih hewan jiwa tipe tanah yang ahli untuk menutup kawah di lantai aula. Lalu, Tuan Muda, apa rencanamu selanjutnya? Setelah menangani semuanya dengan sepintas, Kepala Istana Tang secara khusus bertanya pada Chu Mu. Tang Tua, Tuan Muda ini sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Panggil orang-orang yang perlu kau panggil dan tangani dengan baik. Li Tua bersikap sombong. Oh Tang menatap rakun tua itu dan wajahnya berubah seperti Zhao Yi. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menggunakan nada normal untuk bertanya kepada Old Li, Tuan Muda yang mana ini? Tang Tua, ini adalah sesuatu yang tidak kau ketahui. Aku berada di bawah perintah yang mulia untuk menemani Tuan Muda dalam pelatihannya di luar. Aku juga memiliki perintah istana jiwa yang mulia, kata Li Tua dengan gembira. Kata-kata Li Tua membuat wajah Tang Tua semakin muram. Dia bahkan belum mulai bertanya tentang utang lelaki tua itu 5 tahun lalu dengan lelaki tua terkutuk ini. Namun dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini entah bagaimana telah berhubungan baik dengan Yang Mulia dan menerima medali perlindungan yang tak terkalahkan. Dalam situasi normal, Tuan Muda tidak akan menunjukkan identitasnya secara acak untuk menghindari orang-orang yang memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Namun, jika seseorang sengaja datang untuk mencari masalah, hehe. Li Tua tertawa licik. Li Tua sangat bersedia mengikuti Chu Mu karena alasan ini. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya mengandalkan identitas yang mulia untuk memamerkan dirinya secara mencolok di kota. Dan mereka yang pernah membuatnya marah sebelumnya hanya akan mampu menelan amarah mereka dan menanggungnya. Karena dia adalah putra yang mulia, bukankah dia adalah Tuan Muda ke-10? Tang Tua tiba-tiba menyadari hal ini, dan menatap Chu Mu dengan mata terbelalak. Anda telah berada di kota Tianxia selama beberapa waktu dan mengetahui identitas yang mulia. Masalah Tuan Muda ke-10 tidak boleh dibicarakan. Jika ada yang ingin menargetkan Yang Mulia dan secara khusus mengganggu Tuan Muda, menyebabkan kerusakan.
Anda dan saya akan mendapat masalah. Li Tua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap. Itu wajar saja, kepala istana Tang mengangguk. Ahli sejati butuh pelatihan di dunia nyata untuk menjadi kuat. Bahkan master muda yang memiliki posisi superior di istana jiwa. Namun, karena identitas khusus mereka, jika mereka mengikuti pelatihan, ada banyak variabel yang tidak pasti. Misalnya, generasi tua tidak dapat menyerang generasi muda secara terbuka, tetapi dalam kegelapan, orang-orang masih akan mencoba mencampuri urusan yang meragukan. Jadi, ketika para master muda istana jiwa pergi berlatih, mereka biasanya menggunakan nama samaran, dan muncul di banyak kota besar sebagai orang biasa. Bahkan jika mereka memasuki istana jiwa di kota-kota, mereka tidak akan membuat masalah besar dan sebaliknya menjaga kerahasiaan sebisa mungkin. Tidak mengungkapkan identitas mereka sampai benar-benar diperlukan. Lalu masalah Tuan Muda dan Yu He. Kepala istana Tang tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia hanya bisa bertanya pada Li Tua, orang yang sedikit dia dendami. Memang benar Yu He ingin membunuh Yu Lang dan Feng Ya. Bawahannya King Li dan Zhang Qin telah melakukannya, dan mereka bahkan mencoba membunuh Tuan Muda untuk membungkamnya. Beruntung Tuan Muda itu berani dan cerdas, menggunakan hewan peliharaan jiwa puncak kristal surgawi untuk keuntungannya guna meredakan situasi. Aku, Huan Tua, tentu saja tahu bahwa kau tidak dapat menghadapi ini dengan baik. Ikuti saja perintah Tuan Muda dan kurung Yu He. Tunggu sampai atasan datang, atau kirim dia ke kota Li, kata Li Tua. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi sub istana jiwa kota Li, kata kepala istana Tang. Kejadian ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik, kata Li Tua dengan nada penuh arti. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.